Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Barangkali kau hanya ingin melampiaskan hasrat kelaki-lakianmu. Diam! Aku bukan Anden Loano. Aku Jayakusuma. Adakah bedanya? Tentu saja berbeda. Apa Bibi menganggap sama? Entahlah. Tapi rasanya begitu. Anden Loano datang ke ruangan ini untuk mereguk tubuhku. Dan kau datang kemari lagi untuk menambah beban pikiranku. Kau tidak pernah mau mengerti, Kusuma. Kau selalu membuat susah hati bibimu ini. Bibi yang tidak pernah mau mengerti. Dan tak bisa aku mengerti. Aku datang kemari bukan untuk membuat susah hati Bibi. Aku datang kemari justru untuk membebaskan Bibi dari cengkraman Patih Madu. Kusuma, bukankah kau sudah pernah mencoba? Bukankah kita sudah pernah berusaha melarikan diri? Tapi apa hasilnya? Kita harus terus mencobanya, Bi. Sampai berhasil. Atau sampai salah satu di antara kita menjadi korban? Itu sudah jamak, Bi. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan pengorbanan. Dengarlah baik-baik, Kusuma. Mengapa aku memilih menempuh jalan ini? Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin melihatmu menderita kelak kemudian hari. Kau seorang pangeran. Masa depanmu masih terbentang lebar. Kau masih bisa malang melintang untuk meraih cita-cita hidupmu. Kalau kau hanya terus-menerus memikirkan aku, apa jadinya, Kusuma? Apa? Jayakusuma, tak ada orang yang bisa kucintai dalam hidupku yang hanya satu kali ini selain kau. Tidakkah kau percaya? Iya, Bi. Aku percaya. Aku tahu bahwa kita tidak mungkin bersatu. Karena itu, aku ingin membuang diriku ini sejauh-jauhnya. Aku akan sangat bahagia kalau kau bisa melupakan aku. Walaupun aku sendiri tak mungkin melupakanmu, Kusuma. Kalau Bibi tidak bisa melupakan aku, mengapa aku harus melupakan Bibi? Kau harus bisa. Kau harus belajar melupakan aku. Kukira belum terlambat kalau kau mau mencobanya dari sekarang. Tidak, Bi. Bagaimanapun juga aku tak akan pernah melupakan Bibi. Aku mencari Bibi kesana kemari seperti orang gila. Karena aku tak bisa melupakan Bibi. Dan sekarang aku datang lagi kemari juga karena tak bisa melupakan Bibi. Bibi jangan memaksa. Bukankah cinta tak bisa dipaksa? Juga lupa atau ingat tak bisa dipaksa? Kusuma, tekad dan pendirianmu seteguh batu karang. Tapi justru hal itu semakin membuat hatiku sedih dan pedih. Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini, Kusuma? Kita akan mencoba lagi, Bi. Kita akan lari dari tempat celaka ini.
Jangan. Jangan, Kusuma. Jangan. Kalau kau nekat, sekarang bisa mengalami nasib yang lain. Aku tidak takut mati. Biarlah aku ditangkap dan dihukum pancung. Tapi aku puas karena telah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan cinta kita. Jangan, Kusuma. Jangan kau lakukan itu. Aku tak ingin melihat kau mati. Bibi tak usah memikirkan keselamatanku. Pangeran Jayakusuma terus mendesak pipinya agar mau melarikan diri. Retno Marlangen berusaha mencegah niat kekasihnya itu sambil terus melangkah mundur. Di dekat lemari kecil, tangannya meraih cairan minyak yang berbau sangat harum dan secepat kilat menyiramkannya ke wajah Pangeran Jayakusuma. Apa yang baru saja kau siramkan ke wajahku, Bi? Aku terpaksa melakukannya, Kusuma. Kepalaku menjadi pusing. Pandanganku menjadi kabur. Bi, mengapa kau lakukan ini? Mengapa? Kau telah mengkhianati aku, Bi. Jangan, Kusuma. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau telah meracuni aku, bukan? Baik. Tidak apa-apa. Aku malah senang. Dan sekarang marilah kita mati bersama-sama. Marilah, Bi. Marilah kita mati bersama-sama. Maafkan aku, Jayakusuma. Aku terpaksa mencegah niatmu dengan cara seperti ini. Ada apa, Tuan Putri? Hamba mendengar suara ribut-ribut di ruangan Tuan Putri. Tidak apa-apa, Dayang-Dayang. Oh, siapa dia, Tuan Putri? Kau tidak perlu tahu siapa dia. Antarkan saja aku menghadap Ayahanda. Baik, Tuan Putri. Kau anakku, aku sudah mendapat laporan dari Angger Pangeran Andenwano. Apakah dia menyesali perbuatannya? Iya, dia sudah minta maaf padaku. Dia mengharap agar hubungan kalian bisa diperbaiki lagi. Dia menyesal sekali telah menyinggung-nyinggung masa lalumu. Masa laluku adalah milikku sendiri, Ayahanda. Tak seorang pun kuperbolehkan menjamahnya. Agaknya Jayakusuma masih mengganggu pikiranmu. Ayahanda masih khawatir soal itu? Kau yang berkata begitu. Tapi sudahlah. Apa gunanya memikirkan orang yang sudah mati? Jayakusuma pasti sudah mati tenggelam ke dasar sungai. Riwayatnya sudah tamat. Demikian pula riwayat percintaannya denganmu, Retno. Jangan terlalu yakin, Ayahanda. Nasib orang tak ada yang tahu. Bagaimana kalau ternyata Jayakusuma masih hidup? Dia sudah mati. Banyak saksi mata melaporkan padaku bahwa dia jatuh ke pusaran air yang dalam dan deras. Tapi, ya, mungkin saja dia masih bisa menyelamatkan diri. Mengapa kau tiba-tiba berkata begitu? Apa kau melihat dia masih hidup? Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa dipercaya. Aku masih ingat, Ayahanda pernah menuduhku sebagai orang tak tahu membalas budi. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Retno, itu kan dulu. Waktu itu aku sedang kesal. Tentu saja keluar kata-kata yang kurang pada tempatnya. Lupakan saja soal itu. Tidak, Ayahanda. Aku bukanlah anak yang tak tahu membalas budi. Dan aku akan membuktikannya. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Ya. Kalau aku bisa menemukan Jayakusuma dalam keadaan hidup, Ayahanda harus mau berjanji bahwa Ayahanda tidak akan menyakitinya atau membunuhnya. Anakku Retno. Kau ini bicara tentang apa? Jayakusuma sudah mati. Dia masih hidup, Ayahanda. Bukankah sudah kukatakan, nasib orang tidak ada yang tahu? Dia masih hidup.
Jaya Kusuma masih hidup. Di mana dia? Di mana kau melihatnya? Ayahanda harus berjanji dulu. Iya, aku berjanji. Aku berjanji. Ayahanda tidak akan membunuhnya? Tidak, aku tidak akan membunuhnya, anakku. Juga tidak akan menyakitinya? Aku tidak akan menyakitinya, percayalah. Kalau nanti ternyata ayahanda tidak menepati janji dan membunuhnya, ayahanda akan kehilangan segala-galanya. Aku pun tidak bisa percaya lagi pada ayahanda. Iya, baiklah. Sekarang katakan di mana Jaya Kusuma berada. Di ruang tidurku. Jadi dia datang lagi ke ruangan tidurmu. Iya. Dia mau mengajakku mengulangi melarikan diri tapi kutolak. Dia nekat. Akhirnya terpaksa ku buat pingsan dengan menyiram cairan minyak yang mengandung obat bius yang kuat sekali. Bagus anakku. Tindakanmu tepat sekali. Si berdebah itu memang harus dibuat tidak berdaya. Ayahanda. Retno, Jaya Kusuma tetap akan merupakan bahaya besar bagi kita. Karena itu harus kembali dimasukkan ke dalam penjara. Pangeran Jaya Kusuma. Semuanya gila. Dunia dengan seluruh isinya sudah sinting. Aku tidak percaya lagi. Apa itu cinta? Apa itu kesetiaan? Tai kucing. Bah! Orang yang paling kucintai ternyata tidak lebih dari pengkhianat busuk. Aku muak. Aku jijik. Pergi. Pergilah hai cinta. Pergilah sejauh-jauhnya. Minggat. Ayo minggat. Gila. Semuanya gila. Aku pun sudah gila. Paman, kulihat sejak tadi Paman Loano hanya duduk merenung. Adakah yang tengah mengganggu pikiran Paman? Kebetulan sekali, Ulupi. Aku ingin berbincang-bincang denganmu. Iya, boleh saja. Soal apa, Paman? Soal... soal calon bibimu. Oh, iya. Aku sudah mendengar berita itu. Para dayang-dayang saling berbisik, dan akhirnya sampai juga ke telingaku. Putri Retno Probosini memang keras watak dan perangainya. Dan lagi sulit diduga sifat-sifatnya. Suatu ketika lembut, tapi lain kesempatan dia melihatkan wajahnya yang garang dan tak kenal ampun. Paman Loano harus ingat, Bibi Retno itu dulunya seorang pendekar wanita yang sangat tangguh. Namanya paling ditakuti oleh lawan. Iya, tapi kulihat kemampuannya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal sedikit keterampilan dan kelincahan saja yang dimiliki. Dan itu tadi, watak aneh yang suka angin-anginan. Kadangkala lembut, kadangkala muncul kegarangan dan ketegarannya. Menurut seorang dayang-dayang yang sempat bicara denganku, semua itu karena disengaja. Bibi Retno kehilangan pamornya sebagai pendekar, karena semua ilmunya sudah dijinakan. Entahlah, apa yang dimaksudkan dengan dijinakan itu? Iya, sekarang ini yang susah aku sendiri, Ulupi. Mengapa susah, Paman? Bukankah tak ada rintangan untuk mendekati Bibi? Ada, Ulupi. Rintangan yang sangat sulit ditembus. Ibarat ada jurang pemisah yang lebar dan dalam. Agaknya Retno masih belum bisa melupakan bekas kekasihnya yang dulu, Jaya Kusuma. Begitu. Lalu bagaimana sikap Paman? Ya, kadangkala aku putus asa atau merasa malu sendiri, apalagi setelah peristiwa itu. Aku pikir, apa gunanya aku mengawini wanita yang tidak mencintaiku? Alangkah sakitnya. Sementara dia duduk di sebelahku, tapi pikirannya melayang pada bekas kekasihnya. Kalau aku jadi Paman, aku tidak akan mundur barang setapak.
Justru, Paman harus merasa malu kalau sampai tidak mampu menundukkannya, merebut hatinya. Jayakusuma. Tapi sudahlah, itu urusan Paman Madu. Dan sekarang aku tidak pusing-pusing lagi. Jayakusuma tidak akan berkutik sekalipun dia bisa menyelamatkan diri dari maut. Apa maksud Paman? Aku mendapat laporan dari Kakang Narotama bahwa Jayakusuma sudah tertangkap lagi dan sekarang dipenjarakan di bawah tanah. Pangeran Jayakusuma. Bagaimana Jayakusuma? Bagaimana keadaanmu sekarang? Oh, kasihan sekali nasibmu, Pangeran. Tentu hatimu sangat sakit karena telah dikhianati oleh bibimu tercinta. Kau pangeran goblok. Orang tidak tahu diuntung. Kalau saja kau mau menuruti aku, kalau saja kau segera minggat jauh-jauh dari istanaku ini, tentulah kau tidak akan bernasib seburuk ini. Tapi kau nekat, kau bandel, kau bebal, kau dungu dan goblok, maka kau kembali lagi kemari. Untuk apa? Kau kembali untuk apa? Untuk meludahi mukamu, Patih Madu. Bagus. Kau memang berwatak pemberani. Sekalipun sudah sekarat, masih juga kau melawan dan menentangku. Jayakusuma, sekarang ini nasibmu benar-benar berada di telapak tanganku. Sebenarnya aku kasihan padamu. Aku tidak butuh dikasihani. Kalau kau mau membunuh aku, bunuhlah. Cepat lakukan. Aku tidak akan pernah menyesal. Kau bernasib buruk seperti ini karena apa, Jayakusuma? Karena kau terlalu sombong. Kau congkak dan senang membuat onar. Kaulah biang keladi semua peristiwa yang menyangkut diri Retno. Madu, jangan kau kira aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Watakmu pun tidak lebih bersih dari telapak kakiku ini. Kaulah sebenarnya sumber bencana yang menimpa diriku, menimpa keluargaku, bahkan menimpa seluruh Majapahit. Kau iblis yang menjelma untuk melancarkan tipu daya, kelicikan, kebengisan, dan keserakahan di mana-mana. Diam! Kau tersinggung bukan? Jangan sangkutkan urusan ini dengan Majapahit. Kau bukan lagi pangeran Majapahit. Namamu sudah tidak ada harganya di kalangan istana Majapahit. Dan bagaimana dengan namamu? Kau ingin namamu menjulang ke langit tinggi? Kau ingin semua orang menyanjungmu sebagai pahlawan pemersatu antara Majapahit dan Kerajaan Singgelo? Dan untuk itu kau telah menjual bibiku. Tutup mulutmu, lancang bicara. Kau tahu apa tentang rencanaku? Sudahlah, nasibmu sudah bisa kubaca, Jayakusuma. Riwayatmu hampir tamat. Tak perlu kau menakut-nakuti aku. Bocah kemarin sore berani bicara seperti itu di depan Patih Madu. Tunggulah sebentar. Akan kuperlihatkan sesuatu yang menarik. Patih Madu bergegas meninggalkan ruang tahanan bawah tanah dengan gusar. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan diiringkan seorang penjaga. Di tangan kirinya tergantung sebuah keranjang kecil. Nah, lihatlah Jayakusuma. Lihatlah binatang apa yang ada di dalam keranjang kecil ini. Cukup aneh bukan bentuknya? Besarnya hanyalah selebar telapak tangan orang dewasa. Dengar, Jayakusuma. Nama binatang ini lintah hijau beracun. Binatang ini mengandung racun yang sangat jahat. Kalau sampai dia menempel di anggota bagian tubuhmu, maka lidahnya akan menyedot darahmu. Sementara kulitnya akan menempel erat sekali sambil mengeluarkan liur beracun. Nah, kalau sudah begitu, maka tidak ada lagi orang sakti. Walaupun kau mempunyai kesaktian seperti dewa, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kau
ingin membuktikannya, Jayakusuma. Nah, bukankah enak rasanya? Bukankah binatang itu berlaku ramah padamu? Kau manusia biadab! Kau lebih rendah dari binatang! Tunggu. Akan pergi kemana, Tuan Putri? Paman tidak perlu tahu urusanku. Tapi kami disuruh menjaga pintu lorong ini. Iya, Tuan Putri. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Apakah tidak ada kekecualian? Gusti Patih tidak menyebutkan soal kekecualian. Maaf saja, Tuan Putri. Paman, ada urusan penting yang harus segera kusampaikan pada Ayahanda. Karena itu, berilah aku jalan. Maaf, Tuan Putri. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Kami takut disalahkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali. Tapi paman berdua yang harus menanggung akibatnya kalau sampai Ayahanda murka. Tunggu, Tuan Putri. Bolehkah kami tahu urusan penting apa yang hendak Tuan Putri sampaikan pada Gusti Patih? Iya. Tuan Putri tidak perlu menyampaikannya sendiri. Aku tidak mau tawar-menawar dengan paman berdua. Aku tidak memaksa. Sebentar. Baiklah. Mari kami antarkan Tuan Putri menemui Gusti Patih. Kau lihat sampai sejauh mana kau mampu bertahan. Ayo, perlihatkan keperkasaanmu, Jayakusuma. Ayo, lawanlah kebuasan hewan piaraanku itu. Pangeran Jayakusuma. Ayahanda. Kau anakku. Mengapa kau datang kemari, Retno? Mengapa paman memberinya izin masuk? Ampun, Gusti Patih. Tuan Putri setengah memaksa. Jadi kami terpaksa mengantarkannya kemari. Benar, Gusti Patih. Tuan Putri mengatakan ada urusan penting dengan Gusti Patih. Urusan apa? Urusan apa, Retno? Kau ini ada-ada saja. Saya datang kemari hanya ingin melihat apakah Ayahanda menepati janji ataukah tidak. Anakku. Tapi ternyata Ayahanda tidak menepati janji itu. Ayahanda telah mengingkarinya. Ayahanda berjanji apa pada saya? Ayahanda berjanji apa? Tunggu anakku. Biarlah ku jelaskan. Tidak, saya tidak membutuhkan penjelasan lagi. Sebab semuanya sudah jelas. Mengapa paman berdua sampai mengizinkan dia masuk kemari? Ampun, Gusti Patih. Kami sudah berusaha. Tapi Tuan Putri tampaknya sangat nekat. Sekarang sebaiknya Gusti Patih memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar Tuan Putri mengerti. Baiklah. Paman tunggu di sini. Agaknya untuk sementara waktu si jahanam itu pingsan. Aku akan bicara dulu dengan anakku. Bukankah Ayahanda sudah berjanji tidak akan membunuhnya? Siapa yang akan membunuhnya, anakku? Jayakusuma masih hidup. Iya, baik. Ayahanda tidak membunuhnya. Tapi Ayahanda juga berjanji tidak akan menyakitinya. Aku juga tidak menyakitinya. Ayahanda tidak bisa membohongi saya. Saya mendengar sendiri. Telinga saya masih cukup baik untuk mendengar jeritan-jeritan memilukan itu. Dia menjerit, meraung sekeras-kerasnya, merintih dan merintih, hingga akhirnya terkulai tak berdaya. Apakah itu bukan menyakitinya? Apakah itu bukan siksaan yang amat kejam? Untuk sementara dia akan pingsan, anakku. Tapi nanti dia akan baik kembali. Tapi Ayahanda telah menyiksanya. Dan itu berarti Ayahanda melanggar janji. Anakku, ketahuilah, Jayakusuma
adalah orang berbahaya buat rencana perkawinanmu. Dia datang dan datang lagi mengganggu ketenangan istana ini. Dia nekat sekali. Karena itu aku terpaksa melumpuhkan kekuatannya. Apa maksud Ayahanda? Aku tidak ingin mengingkari janjiku, anakku. Aku ingin menghargai persyaratan yang kau ajukan padaku. Tapi aku juga ingin menempuh jalan yang aman. Ayahanda telah melumpuhkannya. Ayahanda telah meremukkan tulang belulangnya dan memutuskan urat-urat nadinya. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak sekejam itu, anakku. Aku mempunyai cara yang lebih halus, lebih manusiawi. Barangkali kau pernah mendengar tentang 40 ekor binatang piaraanku. Lintah hijau beracun. Ya. Aku terpaksa menggunakan seekor. Dengar, anakku. Hanya seekor lintah hijau beracun untuk melumpuhkan kekuatan Jayakusuma. Dia tetap akan sehat setelah bangun dari pingsannya nanti. Tapi dia tidak akan merupakan bahaya besar. Inilah yang penting bagiku. Bukankah itu lebih kejam? Bukankah itu sama saja dengan membunuhnya? Bahkan mungkin jauh lebih kejam dengan membunuhnya. Oh, mengapa kau beranggapan begitu, anakku? Ayahanda, bagi seorang laki-laki, kekuatan adalah senjata. Kekuatan adalah merupakan bekal untuk menempuh hidup dan masa depannya. Tanpa kekuatan itu, seorang laki-laki sama saja dengan terbunuh. Bahkan dia akan hidup lebih menderita. Dia tidak akan mempunyai kepercayaan lagi pada dirinya sendiri. Dia akan merasa tak berharga lagi. Dia akan merasa terasing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.